Hai teman-teman pencinta budaya Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Fernando Robertus Pangihutan Tampupolo, perwakilan dari SMP Negeri 1 Sedat. Tahukah teman-teman bahwa ada sebuah tradisi yang mungkin belum kita ketahui? Tradisi tersebut yaitu Lebon Bandeng. Penasaran kan? Mari kita simak liputan berikut ini. Langit yang sedikit mendung mengantarkan langkah kaki kita untuk mengulik sebuah tradisi unik di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Tanpa terasa, langkah kaki kita tiba di kantor Desa Kalanganyar, menemui Bapak Kepala Desa untuk memohon izin mencari informasi sekaligus pengambilan video tradisi Lebon Bandeng. Selanjutnya, kami menemui Bapak Sunoto selaku narasumber sekaligus pemilik tambak. Baik Bapak, kami berempat di sini sebagai perwakilan SMP Negeri 1 Sedati ingin menanyakan tentang salah satu tradisi di daerah Kalanganyar ini, Bapak. Iya. Kalau tidak salah, tradisi ini bernama Lebon Bandeng. Lebon Bandeng itu ya, itu air dimasukkan dulu. Kalau airnya sudah penuh, langsung ditumpang. 2 hari langsung ditaburkan itu nenek bandeng itu. Gitu. Bolehkah kami berempat mengikuti proses Lebon Bandeng ini secara langsung? Iya, boleh. Kalau begitu, saya dan teman-teman akan kembali ke sini hari Minggu. Oh iya, silakan anak-anak. Kami pamit undur diri ya, Pak. Iya. Hai teman-teman, tidak terasa hari Minggu ya. Hari ini kita akan meliput kegiatan tradisi Lebon Bandeng. Mari kita berangkat menuju ke tambak Pak Sunoto. Spensaset Adventure! Sekitar 15 menit perjalanan dari rumah Bapak Sunoto menuju tambak. Sesampai di tambak, ternyata lokasi tambak masih berjarak 3 km dari jalan raya. Teman-teman, ternyata kegiatan pertama yang harus kita lakukan diawali dengan proses tumpang, yaitu menguras air tambak untuk diganti air yang baru. Caranya dengan membuka laban, yakni tempat keluar masuknya air dari tambak ke laut saat menguras tambak, ataupun sebaliknya, air laut ke tambak saat pengisian air tambak. Pak, apa boleh saya ikut bantu proses? Oh, boleh, siap, boleh. Boleh. Karena proses pengurasannya sudah selesai, saya pamit undur diri dulu ya, Pak. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Setelah proses tumpang atau pengurasan tambak, maka kondisi tambak akan menjadi seperti ini. Setelah kegiatan tumpang, ternyata kita harus menunggu air laut pasang. Nah, waktu yang dibutuhkan yaitu 2 hari. Hal ini disebut dengan nyengkani. Tahukah teman-teman, untuk menunggu air laut pasang, kita harus menunggu sampai jam 11 malam loh. Wah, benar-benar harus paham ya dalam mengolah tambak. Setelah tambak terisi oleh air, tidak serta-merta benih ikan nener ditebar begitu saja. Namun menunggu lebih kurang 1 minggu, barulah benih nener ditebar. Acara ini disebut Lebon Bandeng.
1 minggu kemudian setelah proses nyengkani kemarin, kita kembali menemui Bapak Sunoto. Kemudian kita diajak kembali ke tambak. Sesampainya di tambak, segeralah kita melihat sekelompok ibu-ibu yang sedang menyiapkan ubo rampe. Ubo rampe yaitu bahan-bahan untuk digunakan dalam upacara dan doa dalam tradisi Lebon Bandeng yang akan digelar. Ubo rampe tersebut memiliki simbol dan pemaknaan hidup sebagai berikut. Dawet. Dawet memiliki pemaknaan supaya rezekinya semriwet atau banyak. Dawet ini diletakkan ke dalam kendil. Hal ini dilakukan agar rezeki yang dihasilkan selalu barokah. Jajan pasar yang pertama adalah lupis. Lupis bersifat lengket ketan jika sudah matang. Hal ini diharapkan dapat tercipta persaudaraan yang tulus dan peduli antar satu sama lain. Yang kedua adalah cenil. Cenil memiliki sifat yang lengket dan sulit dipisahkan. Merupakan bukti bahwa orang Jawa memiliki sifat persaudaraan yang sangat erat dan sulit dipecah belah tali persaudaraan mereka. Yang ketiga adalah ongol-ongol. Ongol memiliki arti kenyal, lentur, dan lembut. Kue ini sebagai pelengkap dalam tradisi budaya dari tradisi adat masyarakat. Yang keempat adalah iwal-iwal. Iwal-iwal berasal dari kata pengiwal yang berarti menggemaskan. Itulah alasannya iwal-iwal dibuat untuk menyambut datangnya benih bandeng baru atau nener. Yang kelima adalah pleret. Jajan pleret ini digunakan untuk ritual wiwit padi, Lebon Bandeng, dan hari-hari tertentu. Nah, sedangkan jajanan pasar diletakkan dalam sebuah wadah yang disebut dengan takir. Takir memiliki pemaknaan takwa dan zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dimulai dengan sambutan dari Bapak Sunoto. Kemudian diteruskan dengan doa yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Allahumma rizki fis sama ifa anjil. Setelah acara doa, kemudian kita membagi-bagikan dawet dan jajan pasar yang sudah diwadahi dalam besek. Besek dibagikan ke tetangga sekitar tambak. Ternyata wadah besek ini memiliki makna, yaitu mencerminkan kekompakan, persatuan saling mengisi satu dengan yang lainnya, dengan erat dan kuat serta harmonis. Teman-teman, setelah membagi-bagi dawet dan jajan pasar tadi, kita kembali berkumpul lagi duduk di tikar mengelilingi ubo rampe dalam tampah untuk purak jajan pasar atau makan bersama. Nah teman-teman, setelah itu barulah kita akan nebar nener, yaitu masukkan nener ke dalam tambak. Kita pun ikut membantu proses ini. Ternyata tidak sembarangan loh untuk memasukkan nener ini. Ada beberapa cara yang harus kita perhatikan nih teman-teman. Yang pertama, siapkan bak isi air payau yang bersih. Kedua, buka pengikat kantong plastik wadah nener tersebut. Kemudian, tuang nener ke dalam bak tersebut. Ini dimaksudkan agar nener beradaptasi sebelum dimasukkan ke dalam tambak. Setelah ditunggu beberapa saat, kemudian nener siap dilepas ke tambak nih teman-teman. Nah, setelah melepas nener, itu berarti acara ini sudah selesai. Saatnya kita berpamitan kepada pemilik tambak, yaitu Bapak Sunoto. Kami pamit dulu ya Pak. Terima kasih. Kami jadi tahu proses kebun ini yang ada di desa Kalanganyar. Jangan ngomong apa ya Pak kalau kita mancing di sini. Enggak. Sini lagi nggak apa-apa. Demikianlah tradisi unik yang dilakukan masyarakat desa Kalanganyar, khususnya dalam mengolah tambak. Mari kita bersama-sama mencintai tradisi agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Salam budaya.